Kisah Inspirasi Iman, tanggal 23 April. 1. Santo Adalbertus. Awalnya diberi nama Wojtek, anak laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Santo Adalbertus ini lahir dari keluarga bangsawan di wilayah Bohemia, Eropa Tengah, pada pertengahan tahun 900-an. Ketika Wojtek jatuh sakit parah semasa kecilnya, orang tuanya memutuskan bahwa mereka akan mempersembahkan putra mereka kepada Tuhan sebagai pastor jika doa mereka untuk kelangsungan hidupnya dikabulkan. Wojtek selamat dari penyakitnya, dan orang tuanya mengirimnya untuk belajar dengan Uskup Agung Adalbertus dari Magdeburg, seorang misionaris Benediktin yang kemudian dikanonisasi. Uskup Agung tersebut memberikan nama siswa muda itu pada saat pengukuhan, memberikan contoh yang akan diikuti oleh anak laki-laki tersebut dalam hidupnya sebagai uskup, misionaris, dan biarawan. Adalbertus muda berusia 25 tahun ketika mentornya meninggal pada tahun 981. Ia kembali ke kampung halamannya di Bohemia, di mana Uskup Dietmar dari Praha menahbiskannya menjadi imam 2 tahun kemudian. Namun, akhir hidup Uskup Dietmar memberikan teladan peringatan bagi imam muda itu yang akan tetap melekat padanya hingga akhir hayatnya. Selama penyakitnya yang terakhir, Uskup menjadi takut akan penghakiman yang akan datang, mengakui bahwa dia telah mengabaikan tugas rohaninya demi kekayaan, kehormatan dan kesenangan. Setelah menyaksikan uskupnya meninggal di ambang keputusasaan, Adalbertus segera memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan semangat pertobatan yang lebih dari sebelumnya. Dia mulai mengenakan kemeja imam dan membagikan uangnya kepada orang miskin. Tidak lama lagi, dia akan dipilih untuk menggantikan uskup yang kematiannya yang menyedihkan telah menunjukkan kepadanya pentingnya kepemimpinan spiritual. Adalbertus ditahbiskan sebagai uskup Praha hanya beberapa bulan setelah menjadi imam. Mengenakan mitra dan salib adalah hal yang mudah, Adalbertus merenung, tetapi merupakan keadaan yang paling mengerikan untuk memberikan pertanggungjawaban atas keuskupan kepada hakim orang hidup dan orang mati. Uskup mengambil langkah-langkah untuk mereformasi keuangan keuskupannya, memastikan bahwa pengeluarannya sendiri hanya mencakup sebagian kecil dari anggaran. Sementara itu, dia tidur di lantai, berpuasa secara teratur, memberikan khotbah hampir setiap hari, dan mengunjungi lingkungan miskin dan penjara. Namun dalam 6 tahun berdoa, berpuasa, dan berkhotbah secara terus-menerus, Uskup Adalbertus hanya membuat sedikit kemajuan di antara orang-orang Bohemia. Titik terendahnya terjadi ketika ia gagal melindungi seorang wanita yang dihukum karena perzinahan, dari gerombolan massa yang berusaha membunuhnya. Dia menanggapinya dengan mengucilkan para pembunuh, tetapi masyarakat tampaknya lebih memilih mereka daripada uskup. Frustrasi dan sedih, Adalbertus melakukan perjalanan ke Roma dan meminta izin Paus Yohanes ke-15 untuk pensiun dari keuskupannya pada tahun 989. Ia bergabung dengan biara Romawi, dan dengan sengaja mengambil tugas pekerjaan dan pemeliharaan yang paling tidak diinginkan. 5 tahun setelah kepergian Adalbertus, Uskup Agung Mainz, yang menahbiskannya sebagai uskup, meminta Paus untuk mengirimnya kembali ke keuskupan Praha. Paus Yohanes melakukan hal tersebut, namun menegaskan bahwa Adalbertus bebas untuk pergi jika penduduk keuskupannya terus menolaknya. Ketika mantan uskup mereka kembali, penduduk Praha menyambutnya dengan hangat dan berjanji untuk mengubah cara hidup mereka. Namun sayangnya, janji ini terbukti salah, dan Adalbertus menjadi takut bahwa ia akan putus asa karena penduduk setempat yang memberontak. Sesuai dengan ketentuan Paus, dia pergi dan menjadi misionaris di Hongaria.
Dalam misinya di Hongaria, Adalbertus mengajar, di antara banyak lainnya, Raja Stephen pertama, yang kemudian dikanonisasi sebagai Santo Stephen dari Hongaria. Setelah itu, dia kembali ke biara Romawi Santo Boniface, di mana dia bertugas di kantor prior. Namun pentahbis Adalbertus tetap bersikeras bahwa dia harus kembali ke Praha lagi. Paus Gregorius kelima akhirnya memerintahkan Adalbertus untuk melanjutkan tugasnya sebagai uskup Praha. Namun kali ini, warga menentangnya secara terbuka. Seorang pangeran Bohemia bernama Boleslaus bahkan membunuh beberapa kerabat Adalbertus dan membakar rumah mereka, untuk memperjelas betapa tidak diinginkannya kehadirannya. Meskipun demikian, Adalbertus berusaha untuk mematuhi perintah Paus, dan mengirimkan pesan menanyakan apakah penduduk Praha lainnya mengizinkannya kembali. Tanggapan yang dia terima menunjukkan bahwa dia tidak boleh kembali, dan akan berada dalam bahaya jika dia memilih untuk melakukannya. Ditolak oleh bangsanya sendiri, Adalbertus memutuskan untuk memulai misi ke suku-suku pagan di Polandia dan Jerman Timur Laut. Dia berhasil mempertobatkan banyak dari mereka, namun akhirnya menghadapi permusuhan yang sama yang telah mendorongnya keluar dari keuskupannya. Hal ini antara lain karena ia mengecam praktik pemujaan pohon dan pengorbanan manusia yang dilakukan masyarakat setempat, namun juga karena ia dicurigai sebagai mata-mata Polandia. Seorang pendeta kafir akhirnya menangkap Adalbertus dan kedua temannya, mengikat mereka dan menyandera mereka saat mereka tidur. Adalbertus berdoa dengan suara keras, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan memohon pengampunan bagi para penyerangnya. Di mulutmu selalu ada keinginan untuk mati demi Kristus, dia mendengar pendeta kafir itu berkata, sambil menikam dada Adalbertus dengan tombak. 6 orang lainnya mulai menikamnya, dan dia meninggal karena luka-lukanya pada tanggal 23 April tahun 997. Seorang pangeran Polandia menebus kembali jenazah Santo Adalbertus dari para penyembah berhala, menukar jenazahnya dengan emas. Relikuinya dipindahkan ke kota Gniezno di Polandia, dan disimpan di gereja yang dikenal sebagai Basilika Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan Santo Adalbertus. 2. Santo Gregorius. Santo Gregorius adalah seorang prajurit tentara Romawi yang disiksa dan dipenggal karena iman Kristennya pada tahun 303, di Lida, di Palestina modern. Ia kemungkinan besar lahir di Kapadokia, dari ayah Kapadokia dan ibu Palestina yang berpangkat bangsawan. Setelah kematian ayahnya, kemungkinan mati syahid, ia pindah ke Palestina bersama ibunya di mana ia bergabung dengan militer dan tampaknya mengabdi dengan terhormat, sehingga mendapat beberapa kenaikan pangkat. Salah satu catatan tentang kemartiran Santo Gregorius adalah Eusebius Ecclesiastical History, yang menceritakan bahwa ketika Kaisar Diokletian mengeluarkan dekret untuk merobohkan gereja-gereja sampai ke fondasinya dan menghancurkan kitab suci dengan api, seorang pria tertentu, tidak berarti apa-apa asalnya, namun sangat dihormati karena martabat duniawinya, didorong oleh semangat ilahi, dan didorong oleh iman yang kuat, menganggapnya begitu saja dan dipajang secara terbuka untuk diperiksa publik, dan mencabik-cabiknya sebagai tindakan yang paling tidak senonoh dan jahat. Tindakan keras kepala dan keberanian suci ini membuat marah Kaisar yang menyiksa dan membunuh pria tersebut. Pria yang tidak berasal dari kalangan bangsawan, yaitu seorang bangsawan, telah diidentifikasi oleh lebih dari satu sumber kuno, termasuk Eusebius, sebagai Santo Gregorius, meskipun sebagian besar sejarawan modern pada masa itu menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Santo Gregorius biasanya digambarkan dalam seni Kristen,
sebagai seorang prajurit menunggang kuda membunuh seekor naga dengan tombak. Gambar ini merupakan representasi dari legenda populer Santo Gregorius, yang pertama kali muncul pada tahun 1265 dalam sebuah roman berjudul The Golden Legend, di mana ia menyelamatkan sebuah kota yang diteror oleh seekor naga dengan satu pukulan tombaknya. Namun, gambar tersebut juga, dan yang lebih penting, merupakan simbol yang kuat dari kemenangan iman Kristen atas kejahatan. Kadang-kadang ditafsirkan secara lebih kontekstual di gereja mula-mula sebagai paganisme, dipersonifikasikan oleh iblis yang dilambangkan dengan naga menurut gambaran dalam kitab Wahyu. Santo Gregorius dipanggil sebagai pelindung tujuan militer, bukan hanya karena ia adalah seorang prajurit, tetapi juga, dan terutama, karena penampilannya di hadapan tentara Kristen sebelum pertempuran Antiokhia, di mana mereka menang, dan kepada Raja Richard. Hati singa Inggris selama perang salibnya melawan Saracen. Kultus Santo Gregorius, meski bersifat universal, tetap paling kuat di gereja timur di mana ia dihormati sebagai martir agung. Catatan para peziarah awal mengidentifikasi kedudukan pemujaan Santo Gregorius di lokasi pemakamannya di Lida. Kultus ini telah ada sejak abad keempat, segera setelah kematiannya. Santo Gregorius adalah pelindung tentara dan pelindung banyak negara, termasuk Palestina, Libanon, Inggris, Georgia, Malta. Ia juga merupakan pelindung umat Kristen Palestina dan Pramuka. Ia dipanggil oleh penderita penyakit herpes, penyakit kulit, ruam kulit, sifilis, dan gigitan ular. Santo Adalbertus dan Gregorius, doakanlah kami. MAP TV Channel.